memanggil. Belajar di RRI. Belajar dari rumah dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI. Belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Sembilan 92,5 MHz RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Adik-adik di rumah apa kabar? Di siang hari ini kita dalam acara Ibu Pertiwi memanggil kali ini ya. Dan tentunya juga dalam pelajaran sejarah kelas 11. Dan saat ini pun juga di studio sudah ada Ibu Guru cantik. Ini Ibu Guru namanya Ibu Apmiriana Nale SPD. Halo Ibu. Iya, halo juga Ibu. Oke, boleh perkenalan dulu Ibu biar anak-anak di rumah bisa tahu dan dengar suara Ibu. Silakan Ibu. Nama saya Apmiriana Nale SPD. Oke, Ibu guru di sekolah mana? Oh ya, guru di SMA Tefu, SMA Negeri 1 Rote Barat Daya. Oke, di OTEFU ya Ibu ya. Jadi hari ini pelajaran kita pelajaran sejarah dengan temanya sistem tanam paksa ya di Indonesia sejarah peminatan. Iya. Oke, Ibu materinya sudah siap? Oke. Tapi ditahan dulu Ibu ya. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini sebelum kita mulai pelajarannya. So keep stay tune. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia, denengkalenya lalengati
Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di RRI. Belajar dari rumah dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI. Belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Sembilan 92,5 MHz RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19. Saudara pendengar, adik-adik di rumah, saatnya kita belajar bersama pelajaran sejarah bersama Ibu Ap. Halo Ibu. Ya, halo juga Kak. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh RRI, penyiar RRI Rote Belajar, yaitu di mana saya akan mengajar materi sejarah peminatan dengan materi pokok yaitu sistem tanam paksa. Adapun beberapa indikator yang akan dicapai oleh anak-anak yaitu yang pertama, menganalisis latar belakang penerapan sistem tanam paksa di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan proses sistem tanam paksa di Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis dampak sistem tanam paksa bagi Indonesia dan Belanda. Nah, selain dari indikator pencapaian kompetensi dasar ini, adik-adik, ada pun tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah adik-adik mengetahui tentang indikator pencapaian kompetensi dasar tersebut. Oleh sebab itu, ada 3 tujuan yang adik-adik harus capai, yaitu yang pertama, adik-adik harus menganalisis latar belakang penerapan sistem tanam paksa di Indonesia. Dan yang kedua, adik-adik harus tahu tentang proses sistem tanam paksa di Indonesia. Dan yang ketiga, adik-adik harus tahu tentang bagaimana dampak sistem tanam paksa bagi Indonesia dan Belanda. Nah, demikian materi pokok, indikator, dan juga tujuan pembelajaran hari ini. Dan kita akan masuk dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu yang pertama, Ibu akan membahas tentang pengertian tanam paksa. Ya, sebelum kita masuk dalam penjelasan lebih lanjut tentang latar belakang sistem tanam paksa tersebut. Nah, mungkin anak-anak atau adik-adik di rumah pernah mendengar tentang sistem tanam paksa di Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan sistem tanam paksa itu sendiri, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman komoditas atau tanaman ekspor, khususnya tanaman kopi, teh, dan tarum. Nah, mungkin adik-adik tarum ini pasti ada bertanya, ya, tarum itu apa? Kalau untuk teh dan kopi pasti sudah tahu, tapi tarum itu yang saya mau bilang itu adalah jenis tanaman nila, ya, itu biasa dipakai untuk resep kue, ya. Yang berikut, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana latar belakang sistem tanam paksa di Indonesia, yaitu pada tahun 1830 pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan keuangan dan pemerintah negeri Belanda tidak dapat membantu karena sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, sudah tentu kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda ini sudah tentu ada penyebabnya, adik-adik. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Ya, kita akan belajar bersama-sama. Yang menjadi penyebabnya adalah yang pertama, pemerintah Hindia Belanda yang banyak mengeluarkan biaya untuk perang di Ponegoro, ya. Jadi perang di Ponegoro itu adalah sebuah perang besar yang terjadi di Pulau Jawa,
ini dilakukan oleh seorang tokoh namanya Hendrik Marcus de Kock, ya. Dan dia berusaha untuk meredam perlawanan penduduk di Pulau Jawa. Nah, adik-adik sekalian, yang kedua menjadi penyebab sistem tanam paksa di Indonesia, yaitu pemerintah di negeri Belanda banyak mengeluarkan biaya perang menghadapi pemberontakan rakyat Belgia. Nah, adik-adik, untuk mengatasi sebab-sebab yang terjadi atau kesulitan yang terjadi yang dihadapi oleh pemerintah Belanda di Indonesia, yaitu ada seorang tokoh Belanda mengusulkan idenya untuk mengatasi kesulitan keuangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang tokoh ini, yaitu dia melakukannya dengan sistem tanam paksa dengan tokohnya yang bernama Johannes van der Bos. Nah, dia mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar produksi tanaman ekspor di Indonesia ditingkatkan dengan melaksanakan kultur stelsel atau adik-adik biasanya dikenal dengan tanam paksa. Nah, Van der Bos menjamin bahwa hasil sistem tanam paksa akan dapat menolong keuangan pemerintah Belanda. Nah, usulan ini kemudian disetujui dan selanjutnya ia diangkat menjadi seorang gubernur jenderal Hindia Belanda dengan tugas pokoknya adalah untuk melaksanakan kultur stelsel atau adik-adik kenal dengan sebutan tanam paksa. Nah, pada tahun 1830 Van der Bos menyusun sebuah program kerja di tanah jajahannya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem sewa tanah dengan uang harus dihapuskan karena pelaksanaannya sangat sulit sehingga tidak banyak memberi keuntungan. Yang kedua, sistem tanaman bebas diganti dengan tanaman wajib yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, adik-adik harus tahu tanaman wajib itu seperti apa. Nah, tanaman wajib atau yang diwajibkan bagi rakyat Indonesia untuk menanam yaitu tanaman teh, kopi, tebu, dan tarun atau yang disebut dengan nila. Lalu yang ketiga, pajak tanah harus dibayar rakyat dengan menyerahkan sebagian hasil tanamannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Yang keempat, kerja wajib dihidupkan kembali untuk menunjang kelancaran sistem penanaman wajib dan kepentingan Belanda lainnya. Nah, adik-adik yang berada di rumah, dengan adanya program kerja yang dibuat oleh atau yang diterapkan oleh Van der Bos ini sudah pasti memiliki sebuah tujuan, ya, sebuah tujuan yang baik bagi pemerintah Belanda. Nah, tujuan yang diberlakukan dalam sistem tanam paksa ini adalah untuk memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya dari Indonesia dalam waktu relatif singkat guna menutup kekosongan kas negara dan membayar utang negara akibat perang besar yang terjadi di Jawa atau yang disebut dengan perang Diponegoro. Nah, adik-adik, dengan adanya indikator yang pertama ini tentang latar belakang sistem tanam paksa ini, sudah tentu ada hikmah
pembelajaran yang adik-adik tahu ya, atau adik-adik ambil, yaitu dengan adanya sistem tanam paksa atau sebuah kegiatan yang dipaksakan kepada rakyat Indonesia untuk menanam tanaman-tanaman ekspor untuk kepentingan pemerintah Belanda, sudah tentu ini adalah merupakan sebuah pekerjaan yang sangat berat ya, sangat berat, bahkan bisa mengancam akan kehidupan atau kondisi daripada rakyat Indonesia pada waktu itu. Nah, dengan demikian adik-adik di rumah, saya mau bilang bahwa apa yang bisa menyebabkan sehingga rakyat Indonesia bisa menuruti program yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Ya, karena yang pertama adalah pada waktu itu rakyat Indonesia belum memiliki pendidikan yang maksimal atau belum memiliki pendidikan yang memadai, dan juga masih bersifat kedaerahan ya, dan sehingga mereka harus melakukan program-program atau ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia. Nah, adik-adik, sudah tentu bahwa salah satu hal yang membuat rakyat Indonesia untuk melakukan hal ini adalah salah satunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita sudah tahu adik-adik, maka adik-adik di era sekarang ini, Ibu mau bilang kepada adik-adik agar supaya harus dapat meningkatkan belajar, baik itu di rumah maupun di sekolah, bahkan juga belajar melalui internet ataupun media-media massa, atau juga yang melalui RRI Rote mengajar yang sudah diberi kesempatan kepada kita, khususnya masyarakat Rote, bagi adik-adik sekalian untuk boleh belajar atau menambahkan ilmu pengetahuannya. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita melanjutkan pada indikator yang kedua, kita akan mendengarkan masker kain digunakan masyarakat kebanyakan, dan memang kita dianjurkan selalu menggunakan masker dari bahan kain. Setelah digunakan, disarankan masker harus segera dicuci, dan cara mencuci masker kain yang benar adalah gunakan air mendidih 60-80 derajat Celcius agar lebih efektif membunuh kuman dan virus. Gunakan deterjen dan rendam beberapa saat, kucek dan bilas dengan air mengalir, keringkan di bawah sinar matahari dan setrika dengan suhu panas. Jagalah kesehatan, jaga keselamatan, bersama kita perangi COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Rote bekerja sama dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Rotendao. Di bawah langit yang sama kita bergandengan saling menjaga. Di atas bumi yang sama kita bergandengan saling menjaga. Belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Kembali lagi di acara Ibu Pertiwi memanggil, masih bersama saya Ibu Apmiriana Naleh dalam pelajaran sejarah peminatan.
dengan pokok bahasan sistem tanam paksa. Ya, kita lanjutkan materi kita, yaitu ketentuan pokok dari sistem tanam paksa diatur dalam Statblad atau yang disebut dengan lembaran negara tahun 1834 nomor 22. Isinya sebagai berikut. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk untuk menyediakan sebagian tanahnya yang akan ditanami dengan tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa atau dalam hal ini adalah tanaman ekspor. Yang kedua, tanah petani yang disediakan untuk tanaman wajib tidak boleh lebih dari 1/5 tanah miliknya. Yang ketiga, lahan yang disediakan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang keempat, pekerjaan untuk menanam tanaman perdagangan tidak melebihi pekerjaan yang diperlukan dalam menanam padi. Yang kelima, jika nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir melebihi pajak yang harus dibayar, selisihnya harus diserahkan kepada rakyat. Yang keenam, panen tanaman perdagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah jika kegagalan tidak disebabkan oleh kemalasan rakyat. Yang ketujuh, penggarapan tanah untuk tanaman perdagangan akan diawasi langsung oleh kepala pribumi, dan pegawai-pegawai Eropa hanya mengawasi pembajakan tanah, panen, dan juga pengangkutan hasil. Nah, adik-adik, setelah ketentuan-ketentuan pokok ini yang dilakukan oleh Van de Bos, dan yang berikut adalah tentang pelaksanaan sistem tanam paksa. Nah, dalam prakteknya, pelaksanaan tanam paksa seringkali menyimpang dari ketentuan pokok yang telah ditetapkan sehingga rakyat banyak dirugikan. Ya, seperti tadi adik-adik sudah mendengarkan tentang beberapa ketentuan-ketentuan pokok yang diberikan oleh pemerintah Belanda untuk ditaati dan dipatuhi oleh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik, penyimpangan terjadi karena adanya peraturan kultur prosenten, ya, menetapkan bahwa setiap pegawai pengawas akan mendapat persen atau hadiah apabila dapat menyerahkan hasil tanaman lebih dari yang ditentukan. Hal ini mengakibatkan para pamong praja menindas rakyat untuk mengejar kultur prosenten. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan tanah untuk tanaman ekspor tanpa melalui persetujuan dengan petani, sehingga melanggar peraturan atau ketentuan, yaitu tentang persetujuan dengan petani bahwa tanah yang luasnya melebihi 1/5 bagian paling subur, akibatnya padi itu hanya bisa ditanam di sisa lahan yang kurang subur. Dan yang berikut, kegagalan panen tanaman wajib tetap dibebankan kepada petani, sehingga petani harus menanggung kerugian yang besar. Yang berikut, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar tidak dibayarkan kembali kepada rakyat. Yang berikut, lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Nah, adik-adik, demikianlah ketentuan-ketentuan pokok yang diterapkan oleh Van de Bos dan juga pelaksanaan
tentang bagaimana sistem tanam paksa itu dijalankan dan ditaati oleh pemerintah Belanda maupun rakyat Indonesia. Ya, dan selanjutnya sebelum kita melanjutkan, kita akan mendengarkan lagi sebuah lagu yang akan diputarkan. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Kembali lagi di acara Ibu Pertiwi memanggil, masih bersama saya Apmeriana Nale dalam pelajaran sejarah peminatan dengan pokok bahasan sistem tanam paksa. Nah, adik-adik, Ibu akan membahas tentang indikator yang ketiga, yaitu tentang dampak sistem tanam paksa yang terjadi di Indonesia. Nah, sistem tanam paksa ini, dampak sistem tanam paksa ini dibagi atas dua, yaitu dampaknya bagi bangsa Indonesia dan juga dampaknya bagi bangsa Belanda. Nah, adik-adik, Ibu akan menjelaskan tentang dampak sistem tanam paksa bagi bangsa Indonesia, yaitu dalam dampak positif, ya. Dampak tanam paksa di Indonesia bagi bangsa Indonesia itu dampak positif. Yang pertama adalah dikenalnya jenis tanaman baru seperti kopi dan indigo. Nah, jenis tanaman kopi pasti adik-adik di rumah sudah tahu, tetapi mungkin masih bertanya-tanya tentang tanaman indigo ini apa. Nah, tanaman indigo ini adalah sejenis tanaman atau pewarna makanan, ya. Jadi sistem tanam paksa memberi dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, saya ulangi, adalah bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia dapat mengenal jenis tanaman baru seperti kopi dan indigo atau pewarna makanan. Lalu dampak positif yang kedua adalah adanya saluran-saluran irigasi. Nah, ini sangat menarik adik-adik sekalian. Ya, jadi sebelum kedatangan bangsa Belanda di Indonesia atau bangsa penjajah di Indonesia, dalam hal ini adalah bangsa Belanda, sudah tentu rakyat Indonesia atau nenek moyang kita itu mereka masih mengenal sistem tanam ya berpindah-pindah tempat atau membuka hutan, ya. Tetapi ketika adanya kedatangan bangsa Belanda atau bangsa penjajah di Indonesia, dengan demikian rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia itu bisa mengenal cara mengolah lahan tanah yang baik, bahkan mengenal cara bagaimana memelihara tanaman-tanaman tersebut untuk menjadi subur dan memberi hasil yang memuaskan. Nah, salah satunya adalah kita mengenal adanya saluran-saluran persawahan atau saluran-saluran air, yaitu kita kenal dengan got air, ya. Iya, parit atau kata lain dengan parit. Nah, dengan demikian adik-adik dapat memberikan dampak yang baik bagi kesuburan tanaman. Nah, kalau seandainya bangsa Belanda tidak memperkenalkan hal ini kepada rakyat Indonesia, sudah tentu kita tidak tahu bagaimana caranya untuk kita menyuburkan tanaman kita, untuk kita boleh mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah rakyat Indonesia
dapat memanfaatkan fasilitas yang dibangun di kemudian hari, ya, fasilitas-fasilitas yang tidak dapat dibuat oleh rakyat Indonesia pada waktu itu, mereka bisa melakukannya sampai dengan hari ini, ya. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah petani dapat mengetahui sebuah pengetahuan yang baru tentang bagaimana sistem menanam yang baik atau cara menanam yang baik, ya. Demikianlah dampak positif yang didapat oleh atau dipetik oleh rakyat Indonesia dalam penerapan sistem tanam paksa di Indonesia. Nah, tetapi ada pun dampak negatif yang juga dialami oleh rakyat bangsa Indonesia dalam sistem tanam paksa, yaitu yang pertama adalah terjadinya pemiskinan rakyat, ya, terjadinya pemiskinan rakyat. Nah, adik-adik, dari penjelasan atau uraian materi dari awal tentang latar belakang, bahkan tentang ketentuan-ketentuan yang dilakukan, bahkan juga program-program yang dibuat oleh Van de Bos bagi rakyat Indonesia, ternyata adik-adik tidak hanya memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi rakyat Indonesia, yaitu pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia menjadi miskin. Nah, oleh karena apa, adik-adik? Oleh karena mereka dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman paksa atau tanaman-tanaman ekspor yang hasilnya itu diberikan semuanya kepada pemerintah Belanda. Aduh, kasihan ya adik-adik. Nah, dengan demikian adik-adik ketika dengar hal ini pasti juga akan merasa bagaimana ya, khawatir tentang kehidupan nenek moyang kita atau rakyat Indonesia pada waktu itu atau pada masa itu dalam penerapan sistem tanam paksa. Nah, dengan demikian adik-adik, maka adik-adik juga harus banyak belajar, ya, tidak hanya bermain atau juga belajar main-main, tetapi belajar lebih giat lagi sehingga kita tidak lagi mendapatkan penjajahan atau kita tidak lagi mendapatkan, ya, jajahan daripada bangsa-bangsa lain yang senantiasa selalu membuat kehidupan kita menderita, ya. Lalu yang kedua, dampak negatif yang kedua yang dialami oleh rakyat Indonesia adalah rakyat Indonesia diwajibkan untuk kerja rodi atau kerja paksa, dan pajak yang diberikan ini sangat membebankan kepada rakyat. Jadi saya ulangi sekali lagi, dampak negatif yang kedua adalah rakyat Indonesia wajib melaksanakan kerja paksa, ya, dan juga wajib membayar pajak kepada pemerintah Belanda. Nah, adik-adik, ini juga sangat membuat rakyat Indonesia menderita. Pemerintah Belanda membebankan tugas atau pekerjaan kepada rakyat Indonesia untuk menanam tanaman paksa untuk kepentingan keuangan atau pendapatan bangsa Belanda. Tidak hanya itu, tetapi juga mereka mengambil hasil semua yang ditanam oleh rakyat Indonesia dan juga membebankan pajak itu kepada rakyat Indonesia. Aduh, kasihan ya. Ini sangat-sangat diherankan kehidupan rakyat Indonesia pada waktu itu. Seandainya sekarang adik-adik bahkan kita semua menghadapi keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan, ya?
tindakan apa yang kita harus lakukan. Pasti kita adik-adik sebagai pelajar, tindakan yang dilakukan itu adalah melakukan bahkan menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, yaitu kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan baik, tidak hanya sebagai pelajar tetapi juga sebagai masyarakat umum lainnya. Nah, lalu dampak negatif yang ketiga yaitu tentang kelaparan. Rakyat Indonesia mengalami kelaparan. Kenapa mengalami kelaparan? Karena tanaman-tanaman yang diberi tugas kepada rakyat Indonesia untuk menanam, hasilnya itu tidak diberikan kepada rakyat, tetapi diberikan semuanya kepada pemerintah Belanda, Sehingga dengan demikian rakyat Indonesia mengalami kelaparan karena mereka harus mendapatkan, bagaimana mereka harus mendapatkan makanan kalau tanaman-tanaman yang mereka tanam dan hasil-hasil yang mereka petik itu tidak diperuntukkan untuk kebutuhan mereka, tetapi untuk kebutuhan pemerintah Belanda, hanya demi memenuhi kekosongan kas mereka akibat terjadinya perang. Nah, adik-adikku sekalian, sebagai pendengar yang setia di RRI Rote Mengajar ini, Ibu akan memberitahukan juga tentang bagaimana dampak bagi bangsa Belanda, yaitu ada 2 dampak yang dialami oleh bangsa Belanda, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Jadi pasti adik-adik akan bertanya, kok masa bangsa Belanda yang menerapkan sistem ini kok dia dapat dampak negatifnya? Adik-adik akan mendengarkan tentang penjelasannya. Jadi dampak positif yang dialami oleh bangsa Belanda dalam penerapan sistem tanam paksa di Indonesia adalah yang pertama, kas negara mereka terisi, kas negara mereka terisi yaitu dari tanaman-tanaman paksa, seperti teh, kopi, indigo, bahkan juga tarun atau nila. Hasil-hasil tanaman-tanaman itu ditanam oleh rakyat Indonesia dan dinikmati oleh bangsa Belanda. Akibatnya kas negara mereka terisi. Yang kedua yaitu hutang negara pemerintah Belanda dapat terlunasi. Yang ketiga yaitu pembangunan negara pemerintah Belanda itu dapat tercapai. Nah, adapun dampak negatif yang juga dialami oleh atau dirasakan oleh pemerintah Belanda, yaitu pemerintah Belanda mendapat banyak kecaman, kecaman, yaitu di mana mereka dikenal sebagai bangsa yang bengis, bangsa yang bengis atau bangsa yang jahat, bangsa yang kejam, karena memperlakukan hal-hal yang sangat menindas atau membuat kehidupan rakyat Indonesia menderita, lapar, sakit, bahkan sampai mengalami kematian, mengalami banyak kematian. Bahkan juga bagi anak-anak itu mereka sangat mengalami busung lapar. Kasihan adik-adik sekalian. Walaupun bangsa ini dikejam sebagai bangsa yang bengis, bangsa yang kejam atau bangsa yang jahat, tetapi mereka juga memberikan hal-hal baik atau meninggalkan hal-hal positif
bagi bangsa Indonesia yang seperti tadi Ibu sudah berikan atau uraikan pada sebelum indikator dampak sistem tanam paksa bagi bangsa Indonesia maupun bagi bangsa Belanda. Nah, adik-adik, demikianlah penjelasan dari 3 indikator dan juga 3 tujuan yang akan dicapai oleh adik-adik sekalian di rumah. Dan sebelumnya Ibu akan memberikan tugas atau PR di rumah untuk dikerjakan, dan setelah itu adik-adik akan mengumpulkannya kepada guru masing-masing di sekolah masing-masing. Yaitu tugas yang pertama adalah adik-adik harus dapat mendeskripsikan hal-hal yang melatar belakangi terjadinya sistem tanam paksa di Indonesia. Dan yang kedua, adik-adik harus menjelaskan tentang pemberlakuan kultur prosenten pada masa tanam paksa dan akibatnya. Yang ketiga, adik-adik harus mengidentifikasi peraturan-peraturan pelaksanaan tanam paksa dengan proses pelaksanaannya. Yang keempat, adik-adik mendeskripsikan dampak sistem tanam paksa bagi Indonesia. Dan yang kelima, adik-adik harus dapat mendeskripsikan tentang dampak sistem tanam paksa baik bagi bangsa Indonesia maupun bagi bangsa Belanda. Demikianlah proses mengajar kita pada siang hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah setia mendengar di rumah maupun kepada kakak-kakak penyiar yang berada saat ini bersama saya, yaitu dengan Kakak Dina yang cantik, bahkan memiliki suara yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepadanya untuk memberkati Rotendao ini, dan juga kepada Kakak Rudi yang juga setia untuk merekam siaran RRI Rote Mengajar ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat senantiasa melimpahkan dan juga menambahkan talentanya kakak berdua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua PGRI Rotendao bersama dengan rekan-rekannya atau anggota-anggotanya. Sekian dan terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih buat Ibu Ap. Ya, yang sudah mengajar di hari ini mengenai pelajaran sejarah. Saya jadi ingat kembali Ibu, waktu sekolah kan kita belajar mengenai tanam paksa. Jadi ingat kembali ya. Baiklah saudara pendengar, dan kita sudah di penghujung acara Ibu Pertiwi Memanggil kali ini, dan kita harus berpisah. Saya Dina Yulianti dan segenap kru Nusa Lotte yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. See ya. Ibu Pertiwi Memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI.